Jemaat Tuhan, senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dan para anak dalam renungan untuk hari ini. Kita bersyukur kiranya cinta kasih Tuhan yang besar selalu bersama-sama dengan kita semua. Mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Bapa, kekasih hidup kami, saat ini maupun saat yang akan datang, kami bersyukur karena cinta kasih-Mu tak habis-habisnya dalam kehidupan kami. Hari ini kami ingin menghayati lagi betapa kasih-Mu yang besar sudah kami terima, dan kami hendak terus menyebarkan cinta kasih-Mu itu dan memelihara dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat sekalian, firman Tuhan diambil dari Ibrani pasal 9 ayat 27 dan 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan sama seperti manusia, ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu ia dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Demikian firman Tuhan. Jemaat sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan para anak, kita telah mendengar bahwa Tuhan yang kita kenal dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang memiliki cinta terbesar. Itu sungguh benar. Bayangkan saja, Ia selalu mengasihi kita bagaimanapun keadaan kita, pandai atau tidak, kaya atau miskin, baik atau jahat sekalipun. Ketika Ia mau datang dan membuka hati dan jiwanya untuk menerima Dia, maka Ia akan menyambut kita. Jadi jangan ragu ya datang kepadanya. Ingat, Tuhan telah menerima Zakeus yang kaya itu. Tuhan mengasihi janda yang memberi persembahan hidupnya. Tuhan mengasihi perempuan yang telah sakit pendarahan 12 tahun lamanya. Tuhan mengasihi Nikodemus, sang cendekiawan agama Yahudi itu. Semua mereka mendapatkan cinta Tuhan yang besar karena hidup penuh penyerahan kepada Tuhan dan mau mendengarkan perintah-Nya. Kita, saudara-saudaraku, kita semua memang tidak sempurna. Namun Tuhan tak pernah bosan dengan ketidaksempurnaan kita. Bahkan saudara-saudaraku, kita tak pernah membayangkan bahwa Tuhan akan melemparkan salib penderitaannya itu karena kesal atau kecewa, jenuh atau bosan terhadap kebodohan, kelemahan, dan kejahatan kita. Tetapi sebaliknya, kasih Tuhan yang lembut dan ajaib diberikannya pada kita ketika kita mau menerima dan menyambutnya dan hidup dalam tuntunannya. Saudara-saudaraku, Bapak, Ibu, dan para anak, kasih Tuhan itu telah menyadarkan kita bagai sang janda miskin. Ketika kita menyadari bahwa kita lemah dan sakit, lalu bergantung pada kebesaran Tuhan, tangan Tuhan terbuka lebar untuk menyambut dan memeluk kita dan menjadi kuat karena Dia. Bagai Zakeus, ketika kita menyadari kesalahan kita dan kejahatan kita, tangan Tuhan terulur menjabat tangan kita, dan Ia mau duduk semeja dengan kita sebagai sahabat yang akrab, dan hati kita berbunga-bunga. Saat itu tak ada cara lain untuk selalu dekat dengannya, yakni hidup dalam pertobatan. Bagai Nikodemus sang cendekia itu,
yang menyadari bahwa tak segala sesuatu dalam hidup ini dapat ia pahami dengan pengetahuannya. Ternyata kedalaman dan kebesaran Tuhan begitu tak terselami. Ia menerimanya dengan kerendahan hati dan Tuhan mengasihinya. Saudara-saudaraku, Bapak, Ibu, dan para anak, berbahagialah kita yang memiliki kasih Tuhan yang begitu besar. Kasih-Nya itulah yang mengizinkan kita mengalami pemulihan dari berbagai kelemahan dan kerusakan fisik, mental, dan sebagainya. Bagi kita yang sungguh mengalaminya, kita tak akan membiarkan ia jauh dari kehidupan kita. Kita juga tak menghendaki orang lain menjauh dari kasih Tuhan karena sikap kita, kan? Perkataan dan perbuatan kita yang dipenuhi arogansi dan kekejaman, karena itu semua adalah ciri dari jauh dari kasih Tuhan. Hidup kita akan dipenuhi dengan syukur karena besarnya kasih Tuhan itu. Ini akan membuat kita semakin bersyukur bila kita melihat banyak orang lain bersyukur karena kebesaran dan cinta kasih Tuhan. Baik karena kehadiran kita atau karena kehadiran orang lain, itu tak masalah selama keluarga, sahabat, dan kenalan kita mengalami cinta kasih Tuhan. Dengan ini, saudara-saudaraku semua, kita melihat cinta Tuhan telah tumbuh menjadi cinta kepada sesama. Kita semua, saya juga, pasti mengungkapkan syukur dan berterima kasih kepada mereka semua yang telah menjadi tangan Tuhan untuk memeluk dan merangkul kita pada segala kesempatan. Tuhan memakai saudara untuk melepaskan saya atau seseorang dari kesesakan dan badai hidup mereka. Mereka ini juga menunjukkan diri sebagai orang-orang yang begitu rendah hati dan mengatakan misalnya, kami cuma tukang gojek, cuma sekedarnya saja untuk membantu, tak seberapa. Juga mereka yang tak mengatakan apapun tapi terus-menerus tak berhenti menunjukkan sikap yang dipenuhi oleh cinta Tuhan. Betapa berharganya mereka di mata kita dan tentu sangat berharga di mata Tuhan, kan? Doa saya adalah mereka semua yang dipenuhi, mereka semua yang demikian dipenuhi dengan kekuatan dan berkat Tuhan selalu dalam hidup mereka. Karena mereka terus saja menjadi saluran cinta kasih Tuhan kepada sesamanya. Saudara-saudaraku, Bapak, Ibu, dan para anak, umat Tuhan, marilah kita selalu mau dipenuhi oleh cinta kasih Tuhan. Hidup kita dipenuhi oleh cinta kasih Tuhan. Cinta kasih Tuhan yang begitu besar, tak berbatas. Demikianlah kita bersyukur atas pengorbanannya di atas kayu salib bagi kita yang dicintainya. Tuhan menolong Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian semua, dan saya. Mari kita berdoa. Kami selalu tak jemu-jemunya bersyukur kepadamu ya Tuhan atas berbagai macam bentuk kasih sayang Tuhan yang sudah kami terima dari orang-orang yang dipenuhi oleh cinta kasih Tuhan. Sekali lagi doa kami adalah supaya mereka juga selalu diberikan kekuatan dan berkat dari Tuhan sendiri. Dan mereka melihat betapa Tuhan mengasihi mereka. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap orang yang sedang mengalami kesusahan karena berbagai macam hal, karena sakit, penyakit, karena keluarga, karena persoalan-persoalan dalam kehidupan mereka yang lain. Tuhan hadirlah bersama-sama dengan mereka. Tuhan, biarlah mereka tetap merasakan uluran dan jamahan
dari kasih cinta Tuhan yang besar. Ya Tuhan, yang kami kenal dalam Yesus Kristus, sumber cinta kasih yang terbesar dalam kehidupan kami. Kami mau naikkan dan serahkan seluruh doa kami ini. Sempurnakanlah. Amin. Tuhan menolong Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dan saya, dan terus memberikan sukacita dari cintanya. Sampai jumpa.